segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang mendengar firman-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya pun penuh damai sejahtera senantiasa. Haleluya. Halo, shalom, selamat siang saudara. Saya kembali mau menyampaikan poin yang kita bahas sepanjang 4 hari lalu, mulai dari hari Senin hingga hari ini, hari yang kelima, di hari Jumat. Saya membahas tentang apa peranan istri, penting gak doa istri kepada suaminya, dan hal-hal apa saja yang harus didoakan oleh istri untuk suaminya. Nah, 4 hari lalu saya sudah menyampaikan ada 8 poin, dan hari ini adalah poin yang terakhir, yaitu poin 9 dan poin yang ke-10 ya. Nah, saya mengulas sedikit. Poin yang pertama, apa saja yang harus didoakan oleh istri untuk suaminya. Poin yang pertama, di hari Senin saya sampaikan bahwa berdoa untuk pekerjaannya. Lalu poin yang kedua adalah berdoa untuk hati, jiwa, dan pikirannya. Lalu poin yang ketiga itu adalah berdoa untuk penyembuhan dari masa lalu. Dan poin yang keempat adalah berdoa untuk keberanian. Dan yang poin yang kelima adalah berdoa untuk kepemimpinannya. Poin yang keenam, berdoa untuk kebijaksanaan dalam keuangan. Poin yang ketujuh yang kemarin kita bahas adalah berdoa untuk hati bagi Tuhan, supaya suami-suami punya hati Tuhan. Lalu yang kedelapan adalah berdoa untuk perkataannya. Dan hari ini kita akan menyelesaikan tema ini dengan poin yang ke-9 dan yang ke-10. Nah, bagaimana dan apa saja yang perlu didoakan oleh istri untuk suaminya di poin yang ke-9 ini adalah berdoa untuk persahabatannya. Ya, berdoa untuk persahabatannya. Nah, para ibu-ibu, doakan suami saudara supaya mereka tidak salah di dalam memilih teman. Karena Alkitab bilang begini, bahwa pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Yang dirusak itu apanya? Yang dirusak itu kebiasaannya, saudara ya. Kalau dia punya kebiasaan baik, misalnya selalu tinggal di rumah, mengayomi keluarga, bertanggung jawab. Nah, kalau dia bergaul dengan orang-orang yang salah, maka pergaulan yang salah itu akan merusak kebiasaannya. Dia bergaul dengan orang-orang yang nggak biasa dengan bertanggung jawab, nggak biasa dengan mengasihi keluarga, nggak biasa pulang di rumah. Nah, ketika dia bergaul dengan orang-orang seperti itu, maka kebiasaannya yang baik itu berubah menjadi yang tidak baik. Dia akan terpengaruh dengan kebiasaan temannya yang tidak baik. Karena itu, para istri perlu doakan untuk persahabatan suami saudara supaya mereka tidak salah bergaul. Karena pria itu sangat-sangat, kalau dia sudah bergaul itu dia sangat menjaga hubungan orang ya. Dan ada perasaan sungkan, ada perasaan gak enak kalau di pria itu untuk mau apalagi kalau sahabatnya sudah kental, sahabatnya sudah cocok, bah, itu susah sekali saudara ya. Makanya pria kalau dia bersahabat, dia memang tidak terlalu banyak sahabatnya, tapi ketika dia bersahabat dan sahabatnya itu cocok dengan dia, maka dia akan benar-benar bisa all out dengan sahabatnya, bahkan bisa diangkat sebagai keluarga sendiri, bisa dianggap seperti saudara sendiri. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan,
Nah, berdoa untuk persahabatan suami kita, saudaraku ya. Nah, bagaimana kita berdoa untuk suami kita supaya punya persahabatan yang baik? Saudara katakan saja, Tuhan, aku berdoa agar Engkau memberikan teman-teman yang dapat memberikan dorongan bagi suamiku. Ya, biarkan dia tahu bahwa dia tidak pernah sendirian karena Engkau bersamanya. Tetapi aku meminta orang lain untuk berbicara dalam hidupnya agar mereka saling menajamkan dalam hidupnya. Tentu tentang pergaulan-pergaulan yang baik ya saudara, sebab Amsal pasal 27 ayat yang ke-17 Alkitab bilang bahwa besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kita memang nggak akan bisa menghindari namanya pergaulan, saudara ya. Kita ini manusia sosial, kita ini adalah makhluk sosial dan kita tidak bisa hidup seorang diri. Tetapi waktu kita bergaullah yang baik. Kadang-kadang memang ada gesekan, ada perselisihan di dalam pertemanan, tetapi itu bukanlah alasan untuk kita saling membenci, saling mendendam, dan saling memusuhi ya. Tetapi gesekan-gesekan yang terjadi itu memproses kita supaya kita semakin hari semakin mengenal teman kita. Dan memang di dalam berteman pasti kita akan sering ada salah paham, salah dimengerti, walaupun sudah pertemanan yang cukup lama. Mungkin ada yang berteman 10 tahun, 20 tahun, bisa saja salah pengertian itu terjadi, saudara. Nah, kita perlu mendoakan supaya persahabatan suami kita adalah persahabatan yang baik, ya, bukan persahabatan yang tidak baik yang menjerumuskan dia sehingga dia menjadi suami yang tidak bertanggung jawab, dia menjadi suami yang suka minum, suka mabok, melakukan kejahatan di mana-mana. Tapi biarlah kita menjadikan suami kita menjadi suami-suami yang benar-benar punya hati yang takut akan Tuhan. Karena itu pergaulannya juga sangat penting, ya. Doakan ketika suami saudara pergi bekerja, doakan supaya dia bekerja dengan baik, mempunyai teman relasi yang baik, relasi yang takut Tuhan juga, sehingga dia bekerja bisa mendatangkan berkat, sebab Tuhanlah sumber berkat kita. Beberapa hari yang lalu saya sampaikan bahwa kita harus mencari sumber kehidupan itu adalah Tuhan, ya. Dan berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak akan pernah menambahinya. Nah, saudara, itu ya poin yang ke-9. Dan poin yang ke-10 yang terakhir adalah bagaimana seorang istri dia mendoakan suaminya. Yang ke-9 adalah doakan persahabatannya, dan yang ke-10 adalah doakan suamimu untuk menjadi ayah yang baik, saudara ya. Doakan suami saudara untuk dia menjadi ayah yang baik. Nah, memang seperti yang saya sudah katakan di hari Senin atau hari Selasa kemarin, saudara nanti bisa ikutin live streaming saya di hari Seninnya, di awal-awal penyampaian tema ini. Memang saudaraku, kepemimpinan seorang laki-laki itu dipengaruhi oleh latar belakangnya. Kalau latar belakangnya tidak baik, dia menjadi seorang yang kepahitan, seorang suami yang punya latar belakang kepahitan, broken home, saudara, dan tertolak dan sebagainya. Maka ketika dia membangun keluarga, tentu dia juga sangat-sangat susah kan, apalagi ketika dia tidak mempunyai figur bapak di dalam hidupnya. Ya, mungkin karena bapaknya meninggalkan dia, orang tuanya bercerai, atau mungkin bapaknya meninggal ketika dia masih usia kecil sehingga dia harus dibesarkan oleh ibunya sendiri, dan dia kehilangan figur bapak, figur pemimpin di dalam keluarganya, sehingga itu sangat sulit sekali bagi dia juga untuk bisa nanti menjadi seorang ayah yang baik, ya, karena dia tidak mendapatkan hal itu. Tapi saya percaya di dalam Tuhan kita pasti akan dipimpin oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus itu ahli di dalam segala sesuatu. Amin. Ya, doakan suami saudara untuk menjadi ayah yang baik. Nah, bagaimana saudara para istri berdoa untuk suami saudara supaya dia menjadi suami yang baik? Saudara katakan saja, ya Tuhan,
Aku berterima kasih kepadamu bahwa Engkau adalah Bapa yang baik, sungguh baik, ya. Engkau dapat Engkau dapat membantu suami saya agar bisa mencerminkan tentang kasih-Mu, mencerminkan tentang kemuliaan-Mu di dalam segala kehidupanku, sehingga dia bisa menjadi seorang ayah yang bijaksana. Dan biarkan anak-anak kami mengenal cinta surgawi-Mu secara pribadi dan mengalaminya melalui seorang ayah di dunia ini. Ya, doakan sehingga impartasi itu terjadi kepada anak-anak. Ketika anak-anak mendapatkan ayah yang baik, maka anak-anak itu juga dia akan mendapatkan figur yang baik, dan dia akan menjadi seorang yang memiliki jati diri di dalam kehidupannya. Nah, Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4, saudara ya. Efesus pasal 4 ayat yang ke-6, Alkitab bilang begini, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ketika anak salah, kita perlu menasihati, menegur, memberitahu kesalahannya. Dan kalau memang perlu disiplin, tidak salah, kita mendisiplinnya. Tetapi saudara, jangan sampai anak-anak itu dia hatinya, maksudnya jangan sampai kita membangkitkan amarah anak-anak kita dengan cara kita mendisiplin dia dengan sangat keterlaluan gitu ya saudara ya. Sampai kita melampiaskan emosional kita, melampiaskan amarah kita, mungkin karena kita mungkin karena pekerjaan di kantor atau karena masalah, lalu kebetulan anak melakukan kesalahan, lalu kita mulai melampiaskan emosional kita sekuat kita, sepuas-puasnya kepada anak-anak kita, dan itu akan membangkitkan trauma-trauma dan amarah di dalam hati mereka, dan itu sangat sulit sekali disembuhkan apabila tidak dipulihkan, saudara ya. Nah, karena itu bapak-bapak jangan bangkitkan amarah hati anak-anak ya, dan istri perlu mendoakan juga supaya suami mempunyai hati yang bijaksana, dia menjadi suami, menjadi ayah yang baik juga di dalam keluarganya. Dan ini tidak mudah, ini perlu bekerja sama kepada istri, juga anak-anak, saling menopang, saling menolong, saling menegur, saling menasihati, saling menguatkan satu dengan yang lain sebagai keluarga. Dan saya percaya waktu kita melakukan hal ini, kita akan melihat suami, orang tua kita, bapak kita, ayah kita menjadi ayah yang sangat-sangat membawa damai, sukacita, dan tentu berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Jadi hari ini tema kita selesai. Ya, saudara, ada 10 poin, 10 hal yang harus dilakukan seorang istri mengenai apa yang harus didoakan untuk suaminya. Yang pertama adalah berdoa untuk pekerjaannya. Yang kedua, berdoa untuk hati, jiwa, dan pikirannya. Yang ketiga, berdoa untuk penyembuhan dari masa lalu. Yang keempat, berdoa untuk keberanian. Dan yang kelima, berdoa untuk kepemimpinannya. Dan yang keenam, berdoa untuk kebijaksanaan dan dalam keuangan. Yang ketujuh, berdoa untuk hati bagi Tuhan. Yang kedelapan, berdoa untuk perkataannya. Dan yang kesembilan, berdoa untuk persahabatannya. Yang kesepuluh yang terakhir adalah berdoa atau doakan suami saudara untuk menjadi ayah yang baik. Dan saya berdoa supaya 10 hal ini bisa menjadi materi, bahan untuk para istri mendoakan suami saudara setiap hari, setiap waktu, sehingga suami saudara menjadi suami yang betul-betul menjadi sumber yang seperti Tuhan mau. Dan saya berharap ini bisa memberkati kita. Jadi saudara, tema ini sudah selesai, selama 5 hari kita bahas, dan besok kita akan masuk pada tema yang baru ya. Apa itu? Nah, lihat saja besok ya. Besok kira-kira jam 2:30 waktu Indonesia Timur. Kalau saudara di wilayah barat berarti dia 1:30 atau jam 1. Lalu kalau saudara ada di wilayah tengah berarti dia jam 1:30 atau jam 2 siang ya. Dan saya berdoa kita semua maju di dalam Tuhan, sekalipun kondisi keadaan kita masih seperti ini karena COVID-19 ya.
kita semua terbatas, terutama di Papua. Sekarang di kota Jayapura ini sedang dibatasi pergerakan kami, saudara ya, dibatasi sampai jam 2 yang tadinya jam 6 sore, sekarang dipercepat sampai jam 2 siang, tidak boleh ada lagi aktivitas, mulai dari pagi jam 6 sampai jam 2 siang, tidak boleh ada lagi orang beraktivitas di luar rumah, dan semuanya di rumah saja. Oke lah kalau begitu, jadi kita ketemu-ketemu di online saja ya, saudara ya, saling menguatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua, haleluya, amin, dah.